Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ikatan kovalen. Dimana ini masih dalam materi yang sama dengan kemarin, yaitu ikatan kimia. Dimana kita kemarin sudah belajar tentang ikatan ion, yang kata kuncinya adalah transfer elektron. Nah, sekarang kita akan belajar tentang ikatan kovalen, yang kata kuncinya adalah sharing elektron. Maksudnya gimana sih? Nah, ikatan kovalen itu ikatan yang terbentuk akibat penggunaan bersama pasangan elektron antar atom. Jadi ada penggunaan bersama pasangan elektron. Nah, ingat ya ini ya, ikatan kovalen terjadi antara atom non-logam dengan non-logam. Jadi sama-sama non-logam atau ya miskin elektron ketemu miskin elektron. Jadi non-logam itu mereka cenderung membutuhkan elektron untuk stabil. Nah, ketemu yang sama-sama membutuhkan gitu ya, miskin ketemu miskin, tapi mereka bisa berikatan ternyata dengan cara berbagi elektron. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita kenalan dulu nih sama jenis-jenis ikatan kovalen. Ada 3, yang pertama ikatan kovalen tunggal, yang kedua ikatan kovalen rangkap, dan yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi. Maksudnya gimana sih? Yuk, kita mulai bahas dengan ikatan kovalen tunggal. Nah, ingat ya bahwa tadi ikatan kovalen itu terjadi antar atom non-logam. Jadi sama-sama non-logam. Contohnya Cl dengan Cl ya, atau Cl2. Langkah pertama untuk mengerjakan ini pasti ya sama seperti ikatan ion, kita tentukan dulu elektron valensinya. Cl itu 17 ya. Berarti 2.8.7. Elektron valensinya yang mana? 7. F-nya 7. Ya. Jadi ada Cl punya 7 titik ya, karena dia punya 7 elektron valensi. Kita gambarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ketemu dengan Cl ya, sama-sama Cl. Berarti dia juga sama nih, 7 ya. Kita gambar dengan warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, untuk stabil Cl itu berarti harus oktet ya. Dia berarti membutuhkan 1 elektron lagi. Ini butuh 1 elektron lagi, ini juga butuh 1 elektron lagi. Gimana nih? Sama-sama butuh 1 ya. Mau ngasih gimana? Orang mereka aja kekurangan gitu ya. Gimana mau ngasih? Nah, tapi ternyata bisa ya. Ini ya. Dengan cara berbagi elektron. Maksudnya gimana? Ini ya, yang jomblo-jomblo ini mereka akan pakai bersama-sama. Sehingga ini akan saling mendekat ya, saling bergandengan ke sini. Ya, ini mereka akan menggunakan elektron yang sendirian itu bersama-sama. Nah, jadinya gimana? Cl, nah di sini juga ada Cl. Nah, kita gambarkan dulu elektron yang nggak berpasangan atau elektron yang di sekitarnya itu. Yang sini ada 2 di atas, 2 di kiri, dan 2 di bawah. Nah, yang kanan ada sama. Ada 2 di atas, 2 di kanan, 2 di bawah. Nah, perhatikan elektron yang tengah nih ya. Dia akan saling mendekat. Saling bergandengan ya. Jadi ini 2 elektron yang ada di tengah ini mereka gunakan bersama-sama. Sehingga kita cek sekarang nih. Atau atom Cl yang di sebelah kiri sekarang sudah dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Sementara yang di sebelah kanan itu sekarang juga sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron ya. Jadi mereka sudah stabil. Sama-sama stabil. Nah, satu pasang elektron atau 2 buah elektron di tengah ini mereka gunakan bersama-sama. Jadi kalau ini tadi 7, ini juga 7, sekarang mereka sama-sama 8 karena 2 ini berasal dari kanan dan kiri, mereka gunakan bersama-sama. Nah, kalau ada satu pasang elektron yang digunakan bersama-sama ya, satu pasang kan ini di tengah, itu bisa kita ubah dengan satu garis. Jadi satu garis itu mewakili 2 elektron atau satu pasang elektron yang digunakan bersama-sama. Jadi Cl strip Cl gitu ya. Atau juga berarti ini rumus molekulnya adalah Cl ada 2. Jadi Cl 2 gitu ya. Paham ya? Nah, jadi ada penggunaan bersama pasangan elektron. Oke. Terus kita lanjutkan ke contoh yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Kalau tadi rangkap 1, maksudnya apa sih rangkap 1? Nah, kita lihat tangan yang digunakan untuk bergandengan
antara Cl dan Cl itu ada satu garis ya, atau satu tangan. Itulah yang dinamakan ikatan kovalen tunggal, karena cuma ada satu garis atau satu tangan. Nah, gimana dengan ikatan kovalen rangkap 2? Yuk, kita coba nih contohnya O2. Langkah pertama tetap tadi ya, konfigurasikan dulu untuk mencari elektron valensinya. O itu 8O ya, lihat di tabel periode unsur, berarti konfigurasinya 2.6. Elektron valensinya berarti 6 ya. Di sini ada 2O ya, berarti ya. 1, 2, sama-sama 6 elektron valensinya. Berarti kita gambarkan ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga ada 6, kita gambarkan dengan warna yang lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, O itu anggota duplet atau oktet? Dia harus oktet ya. Dia berarti harus 8 supaya stabil. Ini baru 6, berarti dia membutuhkan 2 elektron. Jadi O yang sebelah kiri butuh 2 elektron lagi. O di sebelah kanan juga butuh 2 elektron lagi. Nah, karena dia sama-sama butuh 2, berarti dia harus berbagi 2 pasang ya. Kalau tadi Cl dia butuh 1, berarti dia berbagi 1 pasang. Tapi karena O butuh 2, sama-sama butuh 2, berarti dia harus berbagi 2 pasang elektron. Nah, kebetulan ini ada O di sebelah kiri ada 2 elektron yang jomblo, yang kanan juga ada 2 elektron yang jomblo. Nah, ini yang akan mereka gunakan untuk berbagi. Kita gambarkan dulu. O sebelah kiri yang tidak berpasangan atau yang tidak berikatan kita gambarkan ada 2 di atas, 2 di kiri. Ini juga ada sama, 2 di atas dan 2 di kanan. Nah, yang ini 2 elektron yang sendirian ini mereka bergeser ke tengah ini ya, sehingga siap untuk berikatan. Yang kanan juga sama, 2 yang di kiri dan di bawah ini mereka bergeser ke tengah, sehingga mereka berikatan gitu ya, mereka sharing. Nah, sekarang kita cek nih, O di sebelah kiri sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron ya. O di sebelah kanan juga sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Mereka sama-sama sudah 8, berarti mereka sama-sama sudah stabil. Dengan 2 pasang elektron yang mereka gunakan bersama-sama. Jadi ini sharing gitu ya, dipakai sama-sama. Ada 2 dari kanan dan 2 dari kiri. Nah, tadi kalau 1 pasang elektron 2 kiri dengan 1 garis, ini ada 2 pasang, berarti ada 2 garis antar O ini, sehingga O nya sekarang ada O2 gitu ya, yang kita hirup sehari-hari. Oksigen itu rumus molekulnya O2 ya, ini kita gunakan untuk bernafas. Cara mereka berpasangan seperti ini, ikatan kovalen rangkap 2. Kenapa rangkap 2? Karena di sini ada 2 tangan yang mereka gunakan untuk berikatan atau 2 garis ya, rangkap 2. Paham ya sampai sini? Yuk, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Di sini contohnya adalah N2. Langkah pertama selalu kita konfigurasikan dulu. N, dia nomor atomnya 7. Lihat di tabel periode unsur ya. 2.5. Elektron valensinya berarti 5. Nah, berarti ini ada N yang titiknya jumlahnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. N sebelah kanan juga ada 5. Ya, ada 2 N nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, N supaya stabil dia membutuhkan 3 elektron lagi, benar ya, supaya dia jadi 8 karena dia anggota oktet. Berarti N sebelah kiri dia butuh 3 lagi, N sebelah kanan dia butuh 3 lagi. Berarti mereka harus berbagi 3 pasang gitu ya. Kalau dia butuhnya sama-sama 3, dia harus berbagi 3 pasang. Nah, kebetulan N sebelah kiri punya 3 elektron yang jomblo. Di sebelah kanan juga sama, punya 3 elektron yang jomblo. Jadi mereka bisa gunakan bersama-sama. Gimana? Yuk kita gambarkan N sebelah kanan dulu. Dan sebelah kiri kita gambar dulu. Yang tidak berikatan kita gambarkan dulu, ini punya 2 di atas. Yang kanan juga punya 2 di atas. Nah, yang 3, yang jomblo-jomblo ini mereka digunakan bersama-sama.
Jadi mereka geser ke tengah gitu ya. 1, 2, 3 supaya mereka berdekatan ya, antara N kiri dan N yang kanan yang mau digunakan berpasangan ini mereka berdekatan. Yang ini juga ada 1, 2, 3. Nah, sehingga kita sekarang cek ya, N di sebelah kiri sekarang ya, itu dia punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elektron. Sementara N sebelah kanan juga dia punya sekarang dikelilingi oleh 8 elektron juga pasti ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sehingga mereka sama-sama stabil sekarang. Nah, karena di tengah itu ada 3 pasang ya, ingat 1 pasang diwakili 1 garis, berarti dia punya 3 garis atau 3 tangan yang mereka gunakan untuk berpasangan. Sehingga N2 ya, di sini ada 2 pasang yang enggak berpasangan, yang enggak berikatan maksudnya. Sini juga punya 1 pasang. Nah, sehingga sekarang N dengan 3 garis tengah berikatan dengan N yang lainnya. Sehingga sekarang ada N-nya ada berapa? N2. Ya, gas nitrogen yang biasanya dipakai untuk memompa ban ya, mengisi ban mobil dan ban motor di pom bensin. Pom bensin itu gas nitrogen, ternyata mereka cara berikatannya seperti ini. Nah, ini dinamakan ikatan kovalen rangkap 3 karena dia punya 3 tangan atau 3 garis atau 3 pasang elektron yang mereka gunakan bersama-sama. Oke. Nah, contoh yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Kalau dari tadi kita punya molekul-molekul yang menggunakan bersama ya, jadi contohnya N2 ini ya, jadi dia punya 3 dari kanan dan 3 dari kiri, jadi mereka sama-sama berkontribusi, tapi ternyata ada ikatan kovalen yang seperti ini, ikatan kovalen koordinasi. Perhatikan yang bawah ini ya. Nah, ikatan kovalen yang biasa itu kan seperti ini ya, jadi ada 1 dari N, ada 1 dari O yang ini ya. Yang atas juga nih ada 2 dari N, ada 2 dari O. Tapi antara N dan O yang di bawah ini ya, pasangan elektron yang digunakan bersama-sama hanya berasal dari N. Ya, hanya berasal dari N, sehingga O ini tidak berkontribusi, tapi ada pasangan elektron yang digunakan bersama-sama. Ya, jadi ini hanya berasal dari salah satu. Ini yang disebut ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan berasal dari salah satu atom saja. Contohnya antara N dan O yang di bawah ini. Ya, jadi dia ikatan kovalen koordinasi. Kalau digambarkan garis-garisnya gimana? Ya, di sini ada H, ada 1 pasang berikatan, berarti dia gini. Terus O, di antara O dan N ini ada 1 pasang, ya, yang dari satu sama lain ya. Terus di atas itu ada 2 pasang, berarti gini. Nah, yang bawah ini karena dia ikatan kovalen koordinasi, garisnya agak berbeda. Dia digambarkan dengan panah. Kenapa panahnya ke bawah? Kok nggak ke atas? Karena pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan dia berasal dari N, sehingga panahnya itu dari N ke O, gitu ya. Jadi ikatan kovalen koordinasi digambarkan dengan panah. Jadi inilah rumus atau struktur garis dari HNO3 ya. Ini ada H, terus ada N, terus punya O3, HNO3. Oke. Nah, cukup sekian pembahasan ikatan kovalen koordinasi, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3, dan ikatan kovalen tunggal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ke saya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.